Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas program linear, yaitu tepatnya kita membuat model matematika, dan juga nanti saya contohkan juga untuk mencari nilai maksimum. Nah, yang sebenarnya ini adalah materi kelas 11 matematika wajib semester 1. Nah, namun juga materi ini sering keluar di soal SKB CPNS 2020. Namun ini bukan FR ya, karena saya tidak menemukan FR dari teman-teman, karena mungkin ini soalnya panjang, jadi mungkin tidak ada yang ingat ya. Jadi ini saya ambil dari buku kelas 11 matematika wajib. Oke, yang pertama saya akan contohkan langsung soal. Saya contohkan untuk mencari model matematika yang sesuai untuk permasalahan tersebut ya. Jadi di sini ada soal tentang Ibu Rina yang akan membuat dua jenis kue. Yang pertama kue bika, yang kedua kue putri salju. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg. Sebelumnya kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu yang mana yang X dan yang mana yang Y. Berarti ingat, kalian kalau ingin menentukan X dan Y itu kita lihat yang jenis. Jenisnya di sini ada kue bika dan kue putri salju. Sebenarnya kalau soalnya adalah menentukan nilai maksimum atau minimum, itu lebih mudah karena kita dapat melihat dari fungsi tujuannya nanti. Tapi kalau dia soal model saja, berarti kita harus menentukan sendiri. Jadi yang ingat, kalau kita hendak menentukan X dan Y, kita lihat yang jenis. Nah, jenisnya di sini ada dua, kue bika dan putri salju. Maka kita tulis yang sebagai X adalah banyak kue bika, hitung X. Terus Y, banyak kue putri salju. Sebenarnya ini boleh saja ketukar ya, boleh putri salju yang sebagai X, terus kue bika yang sebagai Y. Tapi kalau dia pilihan ganda, berarti kita harus menyesuaikan dengan susunan soal, atau kalau di soal sudah disebutkan misalnya X adalah kue bika, Y adalah putri salju, maka kita harus menyesuaikan dengan itu. Nah, jadi kalau tidak disebutkan, biasanya kita tulis sesuai urutan disebutkannya. Oke. Berarti untuk X kue bika, Y putri salju. Nah, kita buat langsung di sini ya. Tabel, berarti di sini kita tulis jumlah. Nah, kita baca soalnya. Ia memiliki persediaan terigu 5 kg. Berarti kalau terigu itu adalah bahan ya. Kalau bahan kita tulis di samping terigu. Nah, atau kita buat tabel. Nah, persediaan terigu adalah 5 kg. Berarti jumlahnya adalah 5. Oh ya, kita pastikan dulu di sini satuannya di sini semua kilogram. Kalau tidak sama berarti harus kita samakan dulu. Di sini kilogram, terus kilogram. Ya, semua dalam bentuk kilogram. Berarti kalau tidak sama berarti harus kita samakan dulu satuannya. Oke, seterusnya ia memiliki persediaan 5 kg, gula 3 kg. Berarti di sini kita tulis gula 3. Terus apa lagi? Dan margarin 1 kg. Margarin 1 kg. Oke.
Terus untuk membuat kue bika memerlukan 3 kg terigu, berarti kue bika di sini X. 3 kg terigu berarti 3X, 3 kilo terigu. Terus 1 kilo gula. 1 kilo gula berarti 1X. Dan 0,5 margarin. 0,5 itu kalau kita buat pecahan adalah setengah ya, 1/2 ya. 1/2X. Boleh kalian tulis 0,5, boleh kalian tulis 1/2. Terus untuk membuat kue putri salju memerlukan 2 kg terigu, 2Y. Terus 2 kg gula, 2Y juga. Terus 0,5 margarin, berarti sama ya, 1/2 Y. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita buat di sini jumlah, berarti ditambah, di sini tambah, di sini tambah. Oke, di sini. Nah, ini berarti jumlah terigu untuk kue bika dan jumlah terigu untuk kue putri salju itu tidak boleh lebih dari 5 kilo karena persediaannya hanya 5 kilo. Berarti 3 kali X ditambah 2Y itu tidak boleh melebihi 5 kilo karena persediaannya hanya 5 kilo. Nah, berarti kalau tidak boleh lebih, berarti kalimatnya adalah kurang dari atau sama dengan, ya, kurang dari atau sama dengan 5 kilo. Jadi pas-pasan 5 kilo boleh aja. Kalau lebih tidak boleh, berarti kurang dari sama dengan. Nah, sama halnya kalau gula, dia persediaannya cuma 3 kilo, berarti harus kurang dari atau sama dengan 3 kilo. Sama juga dengan margarin. Nah, maka ini jadi modelnya. Oke. Nah, yang pertama adalah 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 5. Terus ini X, 1X itu cukup ditulis X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 3. Terus yang ini kalau kita tulis setengah kan kurang bagus ya. Dan biasanya juga kalau di pilihan ganda itu tidak ada pilihannya setengah. Maka yang ini supaya dia tidak pecahan berarti harusnya kita kalikan 2. Nah, kalau kita kalikan 2 kan maka menjadi 1X. Nah, maka semua ini kita dikali 2. Nah, supaya jangan ada pecahan lagi. Setengah dikali 2 berarti menjadi 1X. Setengah Y dikali 2 juga menjadi Y. Kurang dari sama dengan 1. Kalau dikali 2 hasilnya 2 ya. Nah, maka ini model matematika. Terus ada lagi X, dia harus lebih besar sama dengan 0 dan Y harus lebih besar juga sama dengan 0. Artinya jumlah banyak kue bika itu harus lebih dari 0. Kan nggak mungkin ya si Ibu Rina membuat kue negatif 1 buah. Nah, tidak mungkin kan? Berarti paling tidak X-nya adalah 0 atau tidak dibuat oleh Ibu Rina, atau lebih dari 0, misalnya 1, 2 dan seterusnya. Sama juga dengan Y. Maka ini adalah model matematika. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini kita mencari nilai maksimum. Nah, di sini ada suatu kapal dapat yang mengangkut penumpang paling banyak adalah 240. Nah, jadi caranya untuk menentukan X dan Y ini sebenarnya lebih mudah.
kita pertama-tama kita lihat dulu kalimat paling bawah. Di situ pasti ada harga atau keuntungan atau pembayaran. Nah, kita lihat di sini kalimat terakhir adalah harga sebuah tiket untuk kelas utama adalah 100.000. Kelas utama adalah 100.000, kelas utama. Dan kelas ekonomi adalah 75.000. Pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh kapal tersebut adalah, jika itu dalam bentuk keuntungan atau pembayaran, maka itu adalah X dan Y-nya. Nah, jadi kita lebih mudah menentukan X dan Y. Oke, berarti yang jadi X adalah kelas utama, karena dia lebih awal ya kalimatnya. Berarti X adalah banyak penumpang kelas utama, sedangkan Y banyak penumpang kelas ekonomi. Di sini jumlah. Oke, lalu kita ke soal. Suatu kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak 240 orang. Berarti ini orangnya. Orang. Kita buat tabel. Orangnya berarti paling banyak adalah 240. Terus penumpang kelas utama boleh membawa bagasi. Berarti bagasi atau barang, bagasi seberat 60 kg. 60 kg. 60 X. Yang di atas ini dulu ya. Kita kembali ke kalimat utama dulu ya. Berarti suatu kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak 240. Berarti banyak penumpang kelas utama X, banyak penumpang orangnya, ditambah jumlah banyak penumpang kelas ekonomi, itu harus 240 paling banyaknya. Nah, berarti paling banyak berarti harus kurang dari atau sama dengan dia. Jadi paling banyak tuh 240, tidak boleh lebih dari 240, berarti kurang dari sama dengan 240. Oke, kita kembali ke kalimat kedua. Penumpang kelas utama boleh membawa bagasi seberat 60 kg. Terus untuk kelas ekonomi sebanyak 20 kg. 20 Y. 20 Y. Kapal tersebut hanya dapat mengangkut bagasi seberat 7.200 kg. Berarti ini sudah sama ya satuannya ya. Ini 7.200 kg. Nah, maka jumlah bagasi dari penumpang kelas utama, bagasi dari ekonomi itu tidak boleh melebihi 7.200. Berarti tandanya juga kurang dari sama dengan. Maaf. Nah, saya ulangi sedikit ya. Jadi penumpang kelas utama boleh membawa seberat 60 kg, kelas ekonomi berarti 60X. Terus untuk kelas ekonomi sebanyak 20 kg berarti 20 Y. Kurang dari, artinya kan di sini kapal tersebut hanya dapat mengangkut bagasi seberat 7.200 kg, berarti tidak boleh melebihi 7.200. Berarti dia harus kurang dari atau sama dengan 7.200. Terus kalimat terakhir, harga sebuah tiket kelas utama adalah 100.000. Berarti harga adalah 100.000 X. Harga 100.000 X. Terus untuk kelas ekonomi adalah 75.000. Nah, yang ini yang kita cari. Nah, jadi ini adalah fungsi tujuannya.
Oke, kita buat persamaannya atau model matematikanya. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 240. Terus 60X 20Y ini bisa disederhanakan ya. Kalau semuanya dibagi, ini bagi 20 bisa semua, berarti 60 kalau dibagi 20 itu menjadi 3x. Terus 20 dibagi 20 menjadi 1y kurang dari 7200 dibagi 20 360 ya, 360. Nah, terus X jumlah penumpangnya harus lebih dari sama dengan 0. Jumlah penumpang ekonomi juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, terus untuk keuntungan atau fungsi tujuannya F dalam kurung X, Y, tujuannya adalah 100.000 X tambah 75.000 Y. Nah, jadi ini model matematika. Oke, seterusnya kita selesaikan permasalahan ini ya. Berarti ini kita cara cepat ya, seperti video kemarin. Itu berarti ketika X-nya yang 0, ketika X 0 berarti kita tutup ini X, berarti Y-nya sama dengan 240. Ketika Y yang 0, ketika Y 0 kita tutup Y-nya, maka Y sama dengan 240. Oke, terus kita buat gambar diagramnya. 240 saya pakai sembarang aja ya, 240 di sini kita tulis di sini 0,240 titiknya, terus kira-kira sama berarti 240,0. Nah, kita buat garis. Oke. Kalau kita masukkan ini 0,0, titik 0,0 kan di daerah bawah ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini 0, 0. Berarti 0 ditambah 0 adalah 0. 0 kurang dari 240. Kalimat itu benar apa salah? Nah, berarti itu benar ya. 0 itu kurang dari 240. Berarti daerah yang ada 0,0-nya ini adalah daerah yang benar. Berarti daerah yang diarsir adalah bagian bawah. Nah, bagian bawah ini. Oke. Terus titik kedua pertidaksamaan kedua, ketika X-nya 0 maka Y-nya sama dengan 360. Nah, ketika Y-nya yang 0 maka kita tutup Y-nya, 3X sama dengan 360. 3X sama dengan 360, berarti X-nya sama dengan 360 dibagi 3, berarti X-nya sama dengan 120. Berarti di sini 120. Oke, berarti titik potong sumbu X-nya adalah 120,0. Berarti ini 120,0. Ya, ini ya. Terus 0,360. 0,360. Kita garis. Oke. Maaf ya, ada agak sedikit belok. Terus kita cari arsirannya. Arsirannya berarti kita tes 0,0, masih 0,0 di daerah bagian bawah sini. Berarti ini 0, 0. 3 kali 0, 0.
Y-nya juga 0. Kalau kita masukkan 0,0 berarti 0 kurang dari 360. Berarti itu kalimatnya benar. 0 kurang dari 360. Berarti yang benar adalah daerah yang ada 0,0-nya. Berarti kita arsir ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada daerah yang kena 2 kali arsir. Nah, dari sini ke sini. Nah, daerah sini. Ini daerah penyelesaian. Sedangkan di sini x lebih dari 0, berarti x lebih dari 0 itu, sini kan sumbu x, di sini sumbu y. X-nya lebih dari 0 kan berarti daerahnya sini, ke sini ya. Sedangkan y lebih dari 0 juga ke sini. Maka yang diambil adalah kalau penyatuan dua persamaan itu berarti daerahnya adalah daerah sini. Nah, jadi daerah sini saja. Ini bukan, karena di sini x-nya negatif, di sini y-nya negatif, dan x-nya juga negatif, di sini y-nya yang negatif. Nah, berarti yang positif adalah daerah sini, yang positif keduanya. Berarti daerah penyelesaiannya hanya di sini. Oke. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian berarti yang kita ambil titiknya adalah yang pertama ini 0,240, yang kedua adalah 120,0. Maka tinggal titik ini. Kalau ini kan 0,0 berarti nggak jadi dibuat ya. Nggak ada penumpang berarti. X-nya 0, Y-nya 0, berarti nggak ada penumpang. Tinggal kita cari ini, titik ini. Caranya mencari titik yang tengah ini adalah kita eliminasi antara X, Y, ini persamaan pertama dengan persamaan kedua. Berarti X, cari titik potong. Titik potongnya berarti kita cari antara 3X tambah Y, kita buat sama dengan saja. X tambah Y sama dengan 240. Oke, kita eliminasi, kita kurangkan. Karena ini sudah sama, berarti hilang Y-nya. 3X dikurang X berarti 2X. Ini habis. 360 dikurang 240 adalah 120. Berarti X-nya adalah 120 dibagi 2. Berarti nilai X-nya adalah 60. Oke, berarti di sini X-nya adalah 60. Tinggal Y-nya. Y-nya kita masukkan kembali ke sini. Boleh yang di atas atau yang di bawah, tapi yang lebih sedikit adalah X tambah Y. Oke, kita masukkan sini. Sama dengan 240. Berarti X-nya 60, Y-nya 240. Berarti Y-nya adalah 240, 60-nya pindah menjadi kurang. Y-nya sama dengan 180. Berarti Y-nya 180. Jadi titik yang kita ambil adalah titik-titik sudut dari daerah penyelesaian. Kenapa ini tidak diambil? Karena dia tidak termasuk titik sudut dari daerah penyelesaian. Sedangkan 0,0 itu pasti sudah tidak masuk ke kriteria ya. Berarti ini, dan ini. Berarti kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, jadi titik pertama adalah titik pertama adalah 0,240. Titik kedua yang ini 120,0. Titik ketiga adalah 60,180. Ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya adalah fungsi tujuan f(x), y itu sama dengan 100.000 X tambah 75 ya, 75.000 Y. Nah, kalau kita masukkan di sini, ini X, ini Y. Nah, masukkan ke sini fungsinya, maka menjadi 0 kali 100.000
atau 100.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali Y-nya adalah 240. Maka hasilnya adalah ini 0, ini 18 juta ya, 18 juta. Nah, oke, ini kita masukkan berarti 100.000 dikali dengan 120 tambah 75.000 kali 0. Ini 0, ini 12 juta. Oke, titik yang ketiga. Titik ketiga 60, 100.000 dikali 60 tambah 75.000 dikali dengan 180 sama dengan 600.000, 6 juta ditambah dengan ini hasilnya 13.500 dan hasilnya adalah 19.500.000. Nah, jadi yang menghasilkan keuntungan atau biaya atau uang yang paling banyak adalah ketika yang ditanya tadi apa ya? Yang ditanya tadi adalah pendapatan maksimum ya, pendapatan maksimum. Berarti pendapatan maksimumnya adalah 19.500.000. Nah, jadi ini maksimumnya. Pendapatan maksimumnya adalah 19.500.000 dengan cara 60 penumpang kelas utama dan 180 penumpang ekonomi. Jadi nanti di soal itu bisa saja yang ditanyakan adalah penumpangnya, jumlah penumpangnya. Jadi berapa jumlah penumpang yang agar kapal tersebut mendapatkan pendapatan maksimum. Jadi jumlah penumpangnya adalah 60 penumpang utama atau kelas utama, 180 penumpang ekonomi. Nah, ini caranya. Berarti ini hasilnya. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau hitungan saya yang keliru atau kesalahan dari saya, silahkan kalian tulis di komentar, atau juga ada masukan silahkan kalian tulis juga. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Silahkan kalian share juga kepada teman-teman kalian jika ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menghadapi tes CPNS atau SKB, dan juga untuk siswa-siswi kelas 11. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.